Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Di video kali ini AA seperti biasa akan membahas mengenai Kamen Rider Revice episode 11. Pembahasan kali ini AA akan bahas dengan sangat singkat, padat, dan juga jelas. Dan AA ingin sedikit memberitahu bila mana ada pembahasan poin-poin di episode 11 ini yang kurang mendetail atau mendalam, itu karena AA ingin membuat pembahasan yang berbeda di video yang berbeda pula mengenai poin-poin tersebut. Baiklah, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, kita gaskeun ke videonya. Di episode 11 ini langsung dibuka dengan scene yang menurut A sangatlah ciamik dan epic. Di sini terlihat si Revice, Life, dan Demons sedang melakukan aksi membasmi para Deathmatch dibantu dengan organisasi Phoenix. Di sini terlihat ada 3 Deathmatch yang dihadapi oleh mereka. Si Demons juga sempat menggunakan Vice Stem terbaru, yaitu Condor Vice Stem. Condor Genomics ini mampu membuat Demons bisa terbang dengan sepasang sayap yang muncul di belakangnya. Condor Genomics ini merujuk kepada Kamen Rider Joker, dan Vice Stemnya sendiri itu bisa dibilang repaint dari Eagle Vice Stem. Next scene, kebingungan AA tentang bagaimana Brachio Vice Stem ini bisa digunakan Revice di episode 10 itu langsung terjawab ya di episode 11 ini. George mengatakan bahwa Brachio Vice Stem yang belum dimurnikan sama sekali itu masih memiliki efek kekurangan di bagian remix si Brachio Genome sendiri. Ini bisa dibilang tanpa pemurnian Proto Vice Stem ke Vice Stem yang dilakukan oleh George ya. Vice Stem ini bisa digunakan oleh Revice, tapi ada satu kekurangan, yaitu bila Iki melakukan remix akan menimbulkan dampak yang A juga belum tahu dampaknya itu apa. Yang jelas dampaknya akan sangat berbahaya bagi penggunanya sendiri. Selain itu, si George juga di sini menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan Deathmatch bukannya semakin menurun, malah semakin meningkat. Teman-teman perhatikan di frame 1 ini, terlihat ada 5 gambar orang-orang yang satu orang di tengah ini yang menggunakan topeng Kamen Rider Ghost itu menurut A sangatlah misterius. Disambung dengan scene selanjutnya yang di sini memperlihatkan pria misterius yang katanya dia ini adalah perwakilan Deathmatch. Dia ini ternyata mengajak orang-orang untuk bergabung dengan Deathmatch. Kembali lagi, nampaknya 4 orang yang tergambar di sini, mereka ini adalah para pelaku yang membangkitkan Deathmatch yang dilawan oleh Iki CS di pembukaan episode 11. Next, orang misterius bertopeng ini ternyata adalah seseorang yang saat ini menjadi sebuah figur penyelamat gitu bagi orang-orang. Tidak hanya itu, dia ini juga katanya bekerja sebagai seorang konseling. Dan Ortega ternyata ingin merekrut dia untuk bergabung menjadi keluarga Deathmatch ya. Ada satu yang bikin A bingung di sini. Ternyata orang misterius ini sama sekali tidak pernah bertemu dengan trio CS Deathmatch. Karena ketika scene ini, si orang ini itu nampak tidak mengenali gitu si Ortega yang jelas-jelas dia ini adalah petinggi dari kelompok Deathmatch. Kok bisa orang ini mengajak masyarakat untuk bergabung dengan Deathmatch tanpa dia sendiri tidak mengetahui gitu petinggi dari trio Deathmatch ini? Ya, asumsikan mungkin ya, atau bisa dibilang ya orang ini itu adalah penggemar berat lah, bisa dibilang ya, penggemar berat dari Deathmatch. Tidak hanya si Ortega yang sedang mencari rekan baru, teteh tersayang kita, Aguilera pun menampak ingin mencari rekan baru juga yang jelas-jelas kita juga sudah tahu siapa rekan baru tersebut, yaitu ya Sakura. Next scene, Sakura yang masih bingung galau cemas tiba-tiba langsung melancarkan sebuah pukulan terhadap Iki. Yang di sini, Iki tidak sengaja menepak punggung si Sakura. Scene yang dilakukan Sakura terhadap Iki ini bisa dibilang merupakan sebuah scene yang sama alias callback ketika Daiji tiba-tiba menodongkan pistolnya kepada si George di episode 5. Apakah di sini pertanda iblisnya Sakura telah bangkit? Kita bahas ini nanti ya. Di sini juga Sakura tiba-tiba mendapatkan sebuah paket yang berisi belt ya, dan teman-teman juga tahulah. Yang entah paket ini itu dikirim oleh siapa. Di sini kita diperlihatkan dengan Sakura yang sangat semangat sekali mengikuti pelatihan karate. Saking semangatnya si Sakura ini sampai memukul lawan mainnya itu terlalu keras gitu ya teman-teman. Itu sampai ditegur sama pelaku Deathmatch, maksudnya sama senpainya si Sakura gitu ya di sini. Tapi secara tiba-tiba Sakura nampak bisa melihat gimana ya sosok bayangan mantan, maksudnya bayangan teteh Aguilera gitu ya. Bisa dibilang si Sakura ini emang gak bisa fokus di sini. Masih terus memikirkan ceramah-ceramah dari si petinggi ya trio Deathmatch yaitu Aguilera sampai si Sakura ini kena tonjok oleh si Hikaru sampai pingsan ya si Sakura ini. Next, nampak sangat jelas sekali di sini bahwa senpainya si Sakura yaitu Ibu Seiko merupakan pengguna dari
Planaria Firestem. Next scene, akhirnya Mighty Igarashi Brothers ya Henshin bersama di episode 11 ini, dan teman-teman bisa perhatikan di sini ketika Daiji Henshin, kondisi Two Side Driver-nya itu telah dirubah permanen menjadi mode Gun Life. Dan ketika Daiji berubah pun itu logo si Life itu nampak ya keluar bersinar gitu. Uang yang mengambang di dalam tabung ketika mereka berdua Henshin di sini bisa dibilang merupakan sebuah detail yang sangat bagus dan realistis. Planarian Deathmatch merupakan deathmatch yang akan dihadapi Ikki CS di episode 11 ini. Teman-teman bisa lihat bahwa Planarian Deathmatch ini memiliki skill penyembuhan alias regenerasi dengan sangat cepat. Ini merupakan sebuah kemampuan yang sama dimiliki oleh hewan Planarian itu sendiri, yaitu skill untuk meregenerasi tubuh mereka. Di pertarungan babak pertama ini, Revice kembali menggunakan dua genom yang sudah pernah dipakai sebelumnya, yaitu Megalodon Genom serta Brachio Genom. Remix dari Brachio Genom pun digunakan di episode 11 ini. Udahlah, gak usah dikomen ya teman-teman. Selain Revice yang punya aksi yang lumayan keren di sini, adiknya si Ikki yaitu si Daiji tak kalah kerennya di pertarungan babak pertama ini. Di sini Daiji menggunakan dua weapon sekaligus untuk menghajar si Planarian Deathmatch ini, yaitu Gun Life serta Otsuderu Hammer 50. Next scene yaitu di scene perbankan cabang Jepang. Ternyata motif si Ibu Seiko di sini itu ternyata lumayan realistis, yaitu dia di sini menggunakan kekuatan Deathmatch untuk bisa mendapatkan uang yang nantinya uang ini itu akan dipakai untuk dia biaya berobat anaknya. Next, ronde keempat Sakura versus Aguilera terjadi lagi di sini, dan Sakura lagi-lagi gagal maning ngelawan si Aguilera gitu. Rayuan dari si Aguilera dikeluarkan lagi, yaitu untuk mengajak Sakura join grup WhatsApp, maksudnya join grup dengan Deathmatch. Karena disitulah bisa dibilang si Sakura akan mendapatkan kekuatan yang dia mau. Next scene di sini diperlihatkan bahwa si Sakura ini sangatlah peduli dengan si Ibu Seiko. Saking pedulinya si Sakura ini sampai nunggu Ibu Seiko ini keluar sampai sore hari gitu ya teman-teman. Tapi yang menjadi poinnya di sini teman-teman, si orang misterius ini ternyata dia melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi dokter. Penyamaran seperti ini memang identik dengan aksi yang dilakukan oleh petinggi trio Deathmatch. Next scene, nah ini scene yang paling greget bisa dibilang ya teman-teman di episode 11 ini. Teman-teman bisa lihat pertengkaran cekcok adu mulut antara Sakura dengan Mighty Igarashi Brothers dibantu dengan wasitnya Mama-san sedang terjadi di episode 11 ini. Si Sakura di sini bilang bahwa Ibu Seiko ini itu tidak punya pilihan lain untuk menggunakan Firestem. Karena bila tidak dilakukan, itu nyawa anaknya bisa terancam. Dan disinilah cekcok antara Sakura serta Daiji dimulai. A bisa bilang bahwa Sakura di sini memang sangat peduli sekali terhadap si Ibu Seiko. Dan A juga sangat suka dengan celutukan si Daiji yang sangatlah pedas sepedas omongan tetangga. A bakal mengira di sini Mama-san akan mendinginkan suasana dengan ceramahan-ceramahan bijaknya yang selalu dia lontarkan setiap saat. Tapi ternyata tidak. Malahan Mama-san lebih memperburuk suasana di acara cekcok Igarashi Family. Justru sang kakaknya sendiri yaitu si Ikki di sini lebih ingin mencoba mendinginkan suasana yang terjadi di sini. Tapi ya gagal ya teman-teman. Yang menjadi pertanyaan itu si Bapak Genta itu kemana dia ini ya? Lagi situasi panas-panasnya gitu ya. Tapi dia ini tiba-tiba hilang gitu ya teman-teman. Kemana nih orangnya? Semakin curiga emang ya si Bapak Genta ini. Setelah diceramahi dan dibacoti oleh si Daiji serta Mama-san, Sakura pun langsung minggat kabur ya dari rumah dengan membawa belt yang dia dapatkan di awal episode 11. Next scene, setelah Sakura minggat lagi-lagi, secara kebetulan Sakura bertemu dengan Hikaru. Dan di sini si Hikaru mengajak Sakura untuk bermalam di rumahnya, yaitu di tempat tinggalnya Ishijima Family. Ada satu scene yang mungkin teman-teman juga notice, yaitu ketika di mana Sakura tak sengaja melihat sebuah keanehan di rumahnya milik si Ishijima Family. Keanehannya sendiri yaitu di sini nampak terlihat jelas sekali ruangan-ruangan di rumah Ishijima Family ini sangatlah bersih sebersih-bersihnya gitu ya teman-teman. Kayak seperti rumah yang benar-benar baru sekali gitu. Teman-teman sudah tahu lah maksud dari sini nih. Bisa dipastikan keluarga dari Ishijima ini merupakan keluarga palsu alias keluarga buatan. Untuk masalah Ishijima Family itu akan bahas secara detail di
video yang berbeda ya teman-teman. Selanjutnya, Pak Amahiko, pria yang sangatlah misterius di episode 11 ini, tiba-tiba mengajak Ibu Seiko untuk melakukan kontrak lanjutan dengan Deadmans. Yang menjadi pertanyaan yaitu nampak sekali terlihat ada 2 Facetime Planarian hadir di sini. Kok bisa 2 Facetime sama dihadirkan di sini? Semakin curiga bahwa Facetime ini memiliki jumlah yang sangat banyak serta jenis yang sama pula. Atau mungkin saja Planarian Facetime ini itu tercipta karena kekuatan Facetime-nya sendiri yang bisa menggandakan diri, yang di sini menggandakan Facetime. Ntar kita sambung ini di poin selanjutnya. Next scene, kita akhirnya diperlihatkan dengan Sakura Igarashi ketika masih bocil. Tapi bukan itu yang ingin bahas di sini, tapi di sini ingin bahas soal penampakan hitam yang tiba-tiba muncul di belakang Sakura Igarashi yang jujur bikin kaget ya teman-teman. Tiba-tiba secara jadi berubah program ya, menjadi program dunia lain gitu. Dan siapakah sosok penampakan bayangan yang satu ini? Apakah sosok ini adalah iblis si Sakura yang sudah mulai memperlihatkan wujudnya secara perlahan-lahan ya teman-teman, atau gimana ini? Next scene, kegaduhan babak kedua terjadi lagi di episode 11 ini. Di sini secara tiba-tiba Ibu Seiko memutuskan untuk melakukan kontrak lanjutan alias menjadi Deadman fase kedua dengan bergabung bersama Deadmans Planarian. Akhirnya kita diperlihatkan lagi dengan scene manusia yang berubah menjadi Deadmans fase kedua setelah terakhir si Ayaka di episode 4. Dan kalau teman-teman tahu, Ayaka dan Ibu Seiko merupakan kerabat dekat dari Sakura Igarashi yang kebetulan juga mereka berdua ini berubah menjadi Deadmans fase kedua. Ada banyak sekali pertanyaan yang timbul di sini. Planarian Deadmans ini merupakan Deadmans yang diciptakan dari tubuh si Amahiko Sensei. Kok bisa si Ibu Seiko ini melakukan kontrak lanjutan dengan Deadmans yang diciptakan dari tubuh Amahiko? Amahiko Sensei serta Seiko Sensei bisa dibilang sama-sama menciptakan Deadmans yang serupa, yaitu Planarian Deadmans. Mungkin karena faktor inilah Ibu Seiko bisa bergabung dengan Deadmans ciptaannya si Amahiko Sensei. Ada detail menarik lainnya yang terlihat ketika Ibu Seiko melakukan kontrak lanjutan dengan Planarian Deadmans. Lembaran kontrak yang terlihat di sini itu sangatlah berbeda dengan lembaran kontrak yang diperlihatkan ketika Ayaka berubah menjadi Deadmans fase kedua. Si Ayaka lembaran kontraknya itu warna merah ya teman-teman, sedangkan si Seiko itu lembaran kontraknya warna merah serta warna biru, yang dimana lembaran biru ini itu hanya satu lembar saja dimunculkan di sini. Mungkin lembaran biru di sini itu mengartikan bahwa ada pihak lain yang ikut campur dalam proses kontrak lanjutan menuju Deadmans fase kedua ini, yaitu si Amahiko Sensei. Karena bisa dibilang Planarian Deadmans ini merupakan Deadmans yang terlahir dari tubuhnya si Amahiko. Lanjut lagi di scene percakapan Ortega serta Amahiko Sensei. Ini menurut sangatlah menarik dan bikin bingung juga. Di sini lembaran kontrak kertas merah tiba-tiba muncul dan langsung diserap oleh si Amahiko Sensei. Dan di percakapan mereka berdua ini, intinya bisa menangkap bahwa Facetime Planarian ini itu bisa digunakan dan bisa menciptakan banyak Deadmans hanya dengan satu Facetime saja. Itu karena balik lagi kemungkinan kekuatan dari Facetime Planarian yang pada dasarnya bisa menggandakan atau menciptakan Deadmans yang serupa. Poin lain yang tangkap di sini yaitu si Amahiko Sensei ternyata memiliki kemampuan untuk bisa memanipulasi hati orang lain. Masih belum paham di sini maksudnya apa, tapi yang jelas berkat kemampuan Deadmans Planarian ini serta kemampuan si Amahiko Sensei itu bisa membuat orang-orang melakukan kontrak lanjutan dengan iblis yang dilahirkan dari si tubuh Amahiko Sensei ini. Scene selanjutnya, pertarungan babak kedua Revice dan Life versus Planarian Deadmans fase kedua terjadi lagi di babak paruh akhir di episode 11 ini. Tapi secara tiba-tiba si Sakura datang dengan beraninya sembari membawa belt yang kalau dapatkan ya informasinya bahwa belt ini itu namanya adalah Libra Driver. Ketika si Sakura ini ingin berubah ya, di sini tampak jelas si George langsung kaget dan terheran-heran dengan si Sakura yang tiba-tiba bisa mendapatkan belt yang kita juga belum tahu belt ini itu didapatkan dari siapa gitu ya. Apakah si George acting lagi di sini ya teman-teman? Dengan pura-pura kaget, atau memang si George ini tidak tahu menau gitu ya soal belt yang digunakan oleh si Sakura ini.
Dengan menggunakan Cobra Fire Stem, Sakura bisa berubah menjadi Kamen Rider Genie. Tapi di episode minggu depan ya teman-teman. Karena di sini teman-teman si Sakura ya gagal Henshin ya. Di sini nampak jelas Sakura nyoba beberapa kali ya, tapi gagal gitu ya. Gagal maning lagi gitu. Gak bisa Henshin pokoknya ya. Sampai-sampai itu beltnya meledak ya karena ulah si Sakura. Scene Sakura gagal Henshin ini bisa dibilang merupakan callback ya terhadap para heroin-heroin dari para series Kamen Rider terdahulu yang dimana mereka ini ya gagal Henshin juga gitu. Masalah belum selesai teman-teman, udah mas Sakura gak bisa Henshin, si Sakura ini malah bikin beban lagi di penghujung episode 11 ini. Si Iki tiba-tiba menolong Sakura dari tebasan yang akan dilancarkan oleh Planarian Deathmatch terhadap si Sakura. Yang di sini Iki langsung tepar ya karena tebasan dari si Planarian Deathmatch. Emang beneran beban ya teman-teman si Sakura ini. Udah malabil, so-soan pengen Henshin tapi gagal, terus nyelakain kakaknya sendiri gitu ya teman-teman. Dasar kau anak bodoh, tidak berguna, bajingan. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin pembahasan episode 11 Kamen Rider Revice ini. Ingin memberitahu di hari ini juga akan upload satu video lagi mengenai preview Kamen Rider Revice episode 12 yang sekaligus di situ akan bahas mengenai Kamen Rider Genie, Kamen Rider miliknya si Sakura. Akan bahas sedetail-detailnya mengenai poin-poin yang mungkin tidak sampaikan di video ini. Baiklah kalau begitu teman-teman, sekian dulu pembahasan dari mengenai episode 11 Revice ini. Bila teman-teman punya opini, tambahan, pendapat, kritik, saran, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.